Terima kasih, Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para narasumber, terkhusus Bapak Setiaji, staf ahli Menteri Kesehatan, sekaligus Chief of Digital Transformation Office, mentor kami juga sebelumnya bergabung di sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang telah hadir bersama kami di sini, hadirin dan undangan, serta Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi perkenankan kami untuk sedikit menyampaikan pengalaman di Jabar Digital Service dalam pengembangan portal dan aplikasi Picobar bersama Pak Setiaji. Jadi perlu kami sampaikan bahwa COVID ini memang menjadi wahana pembelajaran termasuk unit kami karena sepanjang tahun 2020 kita men-switching semua program kita. Jadi dari 420-an program dan produk yang dikembangkan oleh JDS semuanya fokus untuk penanganan Picobar. Dan memang ini ada pengharapan dari pimpinan juga karena COVID pertama ini kan tanggal 2 Maret, kebetulan di Jawa Barat juga untuk case pertama Indonesia, tanggal 4-nya Pak Gubernur udah state bahwa Jawa Barat sebagai status siaga 1 dan meluncing Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat. Dan sejak saat itu kantor kami di Jabar Command Center berfungsi sebagai base camp-nya Picobar, dan seluruh tim JDS mengampu tugas-tugas di Picobar. Nah, selanjutnya, mengapa di Jawa Barat pendekatannya digital? Karena memang dengan scale Jawa Barat 20% jumlah penduduk Indonesia, mencapai kurang lebih 50 juta jiwa, kemudian juga dengan demografi yang heterogen, kemudian secara geografi juga sangat luas. Jadi kita mengambil jalan dengan digitalisasi, walaupun memang kita juga memaknai teknologi digital ini secara sistem ya tidak sempurna juga. Di kita masih ada blank spot, jumlahnya cukup banyak, ada 624. Tapi kita berkonklusi pendekatan digital tetap jauh lebih efisien dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Jadi hal ini harapannya bisa katakanlah mempermudah kami mengakurasi untuk waktu, tenaga, dan lain-lainnya, dan pimpinan pun juga akan lebih mudah untuk mengambil kebijakan. Dan bagaimana cara pengembangan Picobar? Jadi kita berangkat dari analisa masalah. Jadi di awal-awal masalahnya itu karena keterbatasan informasi, karena saat itu belum ada aplikasi website terkait penanganan COVID secara terintegrasi. Karena itu memang kita mengembangkan Picobar. Dan dalam perkembangannya ternyata tidak hanya aspek informasi, ketersediaan tadi data-data COVID, tapi juga untuk penanganan kesehatan yang berbasis 3T sesuai dengan standar WHO juga ya nampaknya masih sangat terbatas. Karena itu kita coba semuanya rangkum di Picobar. Nah ini jadi yang kita kembangkan, kita mencoba untuk membangun aplikasi yang bisa mengawal testing, tracing, dan treatment untuk penanganan COVID secara terpadu. Dan kami state ini sebagai Picobar Health System. Dan dalam perkembangannya ternyata tidak hanya aspek kesehatannya saja, kita juga melihat ada aspek communication-nya juga, kemudian juga ada aspek participation hub-nya juga. Jadi tadi Picobar terus evolving dari yang katakanlah pada awalnya concern di health system, tapi juga berkembang ke ranah-ranah yang lain, dan intinya adalah kita mencoba untuk menghimpun katakanlah kolaborasi pentahelix dengan berbagai stakeholders dalam penanganan COVID-19, termasuk juga untuk mengajak masyarakat sama-sama mengadres isu-isu terkait COVID-19. Dan tadi ini terus evolving, terus bertumbuh, dan kita terakhir meluncurkan fitur terbaru OMAD, Oksigen Masyarakat Jawa Barat, karena pada saat itu di second wave kita tahu bahwa ketersediaan oksigen sangat-sangat terbatas dan ini butuh bantuan semua pihak
termasuk juga yang kami lakukan di Pikobar untuk sama-sama menyelesaikan isu kekurangan oksigen di Jawa Barat. Nah, ini fitur terbarunya. Jadi untuk nama fiturnya isolasi mandiri. Jadi warga Jawa Barat yang melakukan isolasi mandiri bisa melakukan telekonsultasi medik sekaligus kejiwaan melalui Pikobar, dan apabila katakanlah masyarakat yang sedang melakukan isoman tersebut mendapatkan resep dokter, akan mendapatkan obat dan oksigen secara gratis apabila mereka mengajukan permohonan, dan untuk multivitamin juga gratis, dan ini langsung dikirim ke rumah. Jadi ini yang menjadi salah satu inovasi yang ada di Pikobar. Dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, dengan pendekatan ini respon masyarakat cukup baik. Jadi kurang lebih ada 14.000 masyarakat terbantu melalui permohonan vitamin dan obat secara gratis se-Jawa Barat sampai dengan saat ini, dan terus berkembang. Tapi memang sekarang kondisinya menurun drastis seiring dengan tren tingkat COVID juga yang sudah semakin melandai dibandingkan dengan kondisi di bulan Juli lalu ketika masih second wave. Dan di satu sisi, walaupun memang kita katakanlah evolving, terus bertransformasi, seiring dengan berjalannya waktu juga kita melakukan beberapa sunsetting. Jadi beberapa aplikasi, beberapa fitur yang dikembangkan oleh Pikobar karena memang sudah dipenuhi oleh aplikasi dari pusat, akhirnya kita take down. Contohnya untuk pelaporan, karena di pusat sekarang udah ada Silacak. Kemudian juga untuk pencatatan pelanggaran, sekarang kita di-replace oleh aplikasi pusat bernama aplikasi sistem pelaporan perubahan perilaku. Kemudian juga untuk periksa mandiri sebagai screening tool untuk pendaftaran tes COVID, kita juga take down juga karena untuk pendaftaran tes COVID ini mostly menjadi domain kabupaten kota, jadi tidak ada hubungan hierarkikal dengan provinsi. Jadi nampaknya ini sudah tidak relevan lagi untuk dikembangkan di Pikobar. Dan yang terakhir untuk mass tracing dan QR code untuk check-in ke area-area publik juga sekarang udah di-replace dengan aplikasi dari pusat Peduli Lindungi. Nah, ini tim kita kurang lebih ada 40 talenta. Jadi kita ada tribe khusus untuk operasionalisasi Pikobar secara keseluruhan, karena Pikobar ini ada 32 fitur, jadi cukup banyak menyita SDM di kami. Jadi sekarang udah cukup manageable. Dari tahun sebelumnya semua tim kita 168 fokus di Pikobar, sekarang di 40. Jadi sisa SDM-nya kita alokasikan untuk program-program strategis JDS lainnya. Dan kita pun tadi disampaikan di awal membangun kolaborasi, kita tidak bisa kerja sendirian untuk menuntaskan pandemi ini. Jadi ada kurang lebih 150 mitra, 4.500 relawan, 15 komunitas IT, dan kita juga dibantu oleh Indo Relawan, dan ini juga menjadi wahana kolaborasi yang katakanlah membangun semangat kebersamaan dengan berbagai stakeholders dalam penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Dan selanjutnya kita juga sedang melakukan kolaborasi dengan Dr. Yayan dan kawan-kawan melalui program Kedai Reka, dan harapannya melalui kerjasama kita akan salah satu wahana bagi kami untuk menentukan jalan ke depan Pikobar. Karena kan sebagaimana diskusi-diskusi kita sebelumnya, Pikobar ini kan mengisi ruang kosong yang sebelumnya belum diisi dari stakeholders untuk penanganan COVID. Ketika misalnya memang dari pusat sudah mengisi, otomatis juga kita harus mengikuti strategi dari pusat, dan kita juga harus mencari strategi ke depan agar Pikobar ini juga sustain dan relevan dengan situasi kondisi dan juga regulasi yang berlaku di berbagai tingkatan pemerintah, tidak hanya pusat tapi juga kabupaten kota juga. Nah, mungkin ini nanti kita sama-sama dibantu oleh program Kedai Reka ini karena timeline-nya sudah ada, dan syukur alhamdulillah, puji Tuhan, berbagai inisiasi kita juga mendapatkan berbagai rekognisi, walaupun memang rekognisi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Setiaji, ini hanya bonus dari harapannya kebermanfaatan positif Pikobar kepada warga, khususnya warga Jawa Barat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini saya mohon izin untuk menyampaikan berbagai kanal sosial media kita. Jadi di sini ada beberapa event sharing, kemudian juga ada penerimaan pekerjaan juga. Jadi bagi katakanlah para mahasiswa yang berminat untuk bergabung di Jabar Digital Service nanti bisa pantengin sosial media kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.